Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator pemerintah Provinsi Riau tahun 2020. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan mata pelatihan manajemen kinerja. Sebelum masuk ke materi pokok, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Andri Sukarmen, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang 4C, jabatan Widya Iswara Ahli Madya, tempat tugas BPSDM Provinsi Riau, dengan alamat Jalan Ronggo Warsito nomor 14 Pekanbaru. Selanjutnya kami akan menyampaikan strategi pembelajaran dalam penyampaian mata pelatihan manajemen kinerja di pelatihan kepemimpinan administrator ini. Baiklah, kami akan menyampaikan gambaran singkat tentang mata pelatihan manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan atau peninjauan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Rangkaian kegiatan tersebut haruslah dijalankan secara berkelanjutan. Adapun tujuan dari manajemen kinerja, menurut William tahun 1998, Armstrong dan Baron tahun 2005, Wibisono tahun 2006, adalah pertama, mengatur kinerja organisasi dengan lebih terstruktur dan terorganisir. Yang kedua, mengetahui seberapa efektif dan efisien suatu kinerja organisasi. Yang ketiga, membantu penentuan keputusan organisasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi, kinerja tiap bagian dalam organisasi, dan kinerja individual. Keempat, meningkatkan kemampuan organisasi secara keseluruhan dengan perbaikan berkesinambungan. Yang kelima, mendorong karyawan agar bekerja sesuai prosedur dengan semangat dan produktif sehingga hasil kerja optimal. Dalam manajemen kinerja ini, maka manajemen kinerja dapat efektif memberikan beberapa hasil. Di antaranya adalah: 1. Tujuan yang jelas bagi organisasi dan proses yang benar untuk mengidentifikasi, mengembangkan, mengukur, dan membahas tujuan. Yang kedua, integrasi antara tujuan secara luas yang dibuat oleh manajemen senior dengan tujuan masing-masing pekerja. Yang ketiga, kejelasan yang baik mengenai aspirasi dan tujuan organisasi. Keempat, pelaksanaan dialog berkelanjutan antara manajemen dengan pekerja. Yang kelima, pengembangan lingkungan yang lebih terbuka. Yang keenam, perusahaan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang ketujuh, mendorong pengembangan pribadi. Dalam materi manajemen kinerja, dialokasikan waktu 9 jam pelajaran atau 405 menit. Dengan deskripsi singkat, mata pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang konsep dasar manajemen kinerja dan menerapkan teknik-teknik kinerja dalam pelaksanaan bidang tugas manajemen kinerja organisasi. Baiklah Bapak Ibu, saya akan masuk ke dalam materi pokok, yaitu bab 1. Namun sebelum masuk ke bab 1, saya akan membuat evaluasi awal atau pretest kepada seluruh peserta. Dan tolong diisi kertas soal yang ada kami bagikan. Dan selanjutnya metode pembelajaran adalah pretest, tanya jawab, dan diskusi. Alat bantu atau media digunakan kertas soal, bahan ajar, whiteboard, modul, dan flip chart. Peserta diharapkan dapat menyimak dan mencatat serta menjawab soal-soal pretest dan menanggapi pertanyaan. Estimasi waktu dalam evaluasi awal atau pretest selama 15 menit. Baiklah, dalam bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, maka mata pelatihan manajemen kinerja disusun untuk membantu peserta memahami makna kinerja dan manajemen kinerja. Sebagai bagian dari agenda manajemen kinerja, mata pelatihan ini menjadi elemen utama dalam memberikan fondasi pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam hal konsep dan teknik manajemen kinerja, terutama dalam kapasitas sebagai pejabat administrator. Sedangkan deskripsi singkatnya adalah membekali peserta dengan pengetahuan tentang konsep dasar manajemen kinerja dan menerapkan teknik-teknik kinerja dalam pelaksanaan bidang tugas manajemen kinerja organisasi. Selanjutnya, hasil belajar adalah
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menerapkan manajemen kinerja dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator sehingga mampu menghasilkan kinerja tinggi. Selanjutnya, indikator hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu: 1. Menjelaskan substansi ceramah best practice manajemen kinerja yang relevan diterapkan di instansi pemerintah. Yang kedua, menjelaskan kebijakan manajemen kinerja. Yang ketiga, menjelaskan konsep dasar dan teknik manajemen kinerja. Yang keempat, praktek baik manajemen kinerja. Selanjutnya, materi pokok yang akan disampaikan ada 4, yaitu yang pertama, kinerja manajemen kinerja dan kepemimpinan. Yang kedua, kebijakan manajemen kinerja. Yang ketiga, konsep dasar dan teknik manajemen kinerja. Yang keempat, praktek baik manajemen kinerja. Diharapkan peserta dapat memperhatikan, mencatat, mendengar, dan menyimak. Estimasi waktu dalam bab 1 ini sebanyak 30 menit. Selanjutnya dalam bab 2, yaitu kebijakan manajemen kinerja, menjelaskan bahwa manajemen kinerja dapat dimaknai sebagai gaya manajemen yang mengintegrasikan dan memanfaatkan informasi kinerja dalam informasi pengambilan keputusan. Untuk membangun manajemen kinerja yang kokoh, organisasi membutuhkan desain struktur organisasi yang berbasis kinerja. Adanya manajemen strategis yang efektif dan berfungsinya manajemen pengetahuan dalam organisasi. Materi ini dibagi dalam 3 sub materi pokok, yaitu 1. Konsep kinerja, manajemen kinerja, dan yang ketiga, kepemimpinan dan manajemen kinerja. Metode pembelajarannya adalah tanya jawab, ceramah, diskusi, dan sesekali dilakukan ice breaking. Alat bantu yang digunakan atau media yaitu laptop atau LCD proyektor, bahan ajar, whiteboard, modul, bahan tayang, dan flipchart. Estimasi waktu yaitu sebanyak 30 menit. Peserta agar dapat memperhatikan, mencatat, mendengarkan, menyimak, mengajukan, dan menjawab pertanyaan. Dalam bab 3 tentang manajemen kinerja, menjelaskan tentang gerakan kinerja atau performance movement. Di Indonesia, gerakan kinerja baru dimulai setelah reformasi tahun 1998. Hal ini ditandai dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP. Impres tersebut belum dapat langsung dilaksanakan secara aktif karena pada dasarnya Indonesia belum memiliki dasar hukum yang cukup memadai untuk menopang berjalannya sistem AKIP. Pada tahun 2003 barulah Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang membuka jalan berlakunya sistem manajemen kinerja yang dikaitkan dengan pengelolaan anggaran. Selain itu, dalam PP 8 Tahun 2006 juga diamanatkan adanya suatu sistem AKIP yang dikembangkan secara integrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem akuntansi pemerintahan. Adapun metode pembelajarannya adalah tanya jawab, ceramah, diskusi, dan ice breaking. Sekali dilakukan ice breaking. Dan selanjutnya alat bantu atau media yang digunakan laptop, LCD proyektor, bahan ajar, whiteboard, modul, bahan tayang, dan flipchart. Sedangkan estimasi waktu sebanyak 45 menit. Peserta diharapkan dapat memperhatikan, mencatat, mendengarkan, menyimak, mengajukan, dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya bab 4, yaitu tentang konsep dasar dan teknik manajemen kinerja, menjelaskan antara lain perencanaan kinerja pada prinsipnya merupakan bagian dari manajemen strategis dalam kaitannya sebagai proses yang sistematis untuk menentukan kondisi yang diharapkan terjadi pada masa depan. Perencanaan strategis menjadi penting dalam manajemen kinerja karena melalui proses perencanaan strategis akan diperoleh gambaran terkait kondisi yang ingin diwujudkan oleh organisasi di masa depan. Perencanaan kinerja merupakan proses menjadikan arah kebijakan strategis lebih terukur melalui penjabaran visi menjadi tujuan strategis, sasaran strategis, dan seterusnya yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan. Konsep dasar dan teknik manajemen kinerja dibagi atas 4 sub materi pokok, yaitu 1. Perencanaan, pengukuran, dan perjanjian kinerja. 2. Pengelolaan data kinerja. 3. Evaluasi kinerja. 4. Pelaporan kinerja. Metode pembelajaran
yang dilakukan adalah tanya jawab, ceramah, diskusi, dan sesekali dilakukan ice breaking. Sedangkan alat bantu atau media yang digunakan adalah laptop atau LCD proyektor, bahan ajar, whiteboard, modul, bahan tayang, dan yang keenam, flipchart. Estimasi waktu sebanyak 45 menit, dan peserta diharapkan dapat memperhatikan, mencatat, mendengarkan, menyimak, mengajukan, dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya, bab terakhir, bab kelima adalah praktek baik manajemen kinerja. Menjelaskan antara lain bahwa penerapan manajemen kinerja merupakan sebuah proses pembelajaran yang interaktif. Instansi pemerintah tidak dapat melakukan pengembangan manajemen kinerja secara instan, karena instrumen manajemen kinerja yang memberikan hasil baik pada suatu instansi seringkali tidak berujung sama kepada instansi lainnya. Untuk itu perlu diperhatikan persamaan dan perbedaan karakteristik dengan unit kerja atau instansi. Memotivasi diri dan tim kerja bahwa praktek manajemen kinerja dapat memberikan hasil yang positif jika dilakukan secara mantap. Dan selanjutnya bab kelima ini dibagi atas 3 sub materi pokok, yaitu 1. Studi kasus praktek baik manajemen kinerja, 2. Faktor pendukung dan penghambat manajemen kinerja, yang ketiga, langkah-langkah kepemimpinan manajemen kinerja. Adapun metode pembelajarannya adalah tanya jawab, ceramah, diskusi, dan ice breaking. Alat bantu atau media, laptop atau LCD proyektor, bahan ajar, whiteboard, modul, bahan tayang, dan flipchart. Estimasi waktu sebanyak 90 menit. Peserta diharapkan dapat memperhatikan, mencatat, mendengarkan, menyimak, mengajukan, dan menjawab pertanyaan. Setelah menyampaikan materi pokok ini, maka dilakukan diskusi kelompok. Diskusi kelompok dibagi dengan 3 kelompok, selanjutnya diberikan 3 kasus untuk diselesaikan. Namun, akan ditayangkan film pendek berdurasi 6 menit terkait kinerja ASN di pemerintah Provinsi Riau. Setelah itu didiskusikan oleh kelompok dan selanjutnya dipresentasikan dengan waktu 30 menit masing-masing kelompok. Metode pembelajaran diskusi, alat bantu atau media yang digunakan laptop, LCD proyektor, bahan ajar, whiteboard, modul, bahan tayang, dan flipchart. Estimasi waktu sebanyak 90 menit. Peserta diharapkan aktif berdiskusi, menulis pemaparan, menjawab pertanyaan, dan membuat kesimpulan. Hasil diskusi ini agar disampaikan kepada pengajar. Dan selanjutnya, sebelum ditutup, maka dia laksanakan evaluasi akhir atau post-test kepada para peserta PKA. Metode pembelajarannya adalah post-test. Alat bantu yang digunakan atau media yang digunakan adalah lembar soal, whiteboard, dan flipchart. Peserta diharapkan dapat menjawab soal post-test. Selanjutnya pengajar menyampaikan kesimpulan dan mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan tentang strategi pembelajaran manajemen kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator di Provinsi Riau. Demikian kami sampaikan, dan lebih dan kurang mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.